Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Kami dari kelompok 6, kelas 2B yang beranggotakan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliansyah. Halo, perkenalkan nama saya Saida Nur Fitria. Progresivisme berasal dari kata progresif, yang berarti maju. Aliran ini mengutamakan masa depan dan cenderung meninggalkan masa lalu. Dalam dunia pendidikan, progresivisme sangat mengutamakan terbentuknya sikap, karakter, dan mental yang baik peserta didik. Awalnya, progresivisme merupakan suatu perkumpulan atau gerakan yang didirikan pada tahun 1918 di Amerika Serikat selama 20 tahun. Kaum progresivisme mengharapkan perubahan yang sangat cepat. Dalam filsafat, progresivisme menganggap bahwa pendidikan telah mampu merubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan tantangan zaman. Dengan sifat kreatif dan dinamis, manusia terus berevolusi meningkatkan kualitas hidup yang semakin maju. Kenyataannya bahwa pada zaman purbakala, manusia hidup di pohon-pohon dan di gua-gua. Hidupnya bergantung kepada rasa ingin tahu yang terus berkembang, makin lama makin daya rasa. Cipta dan karyanya dapat merubah menjadi suatu yang berguna. Tokoh-tokoh filsafat progresivisme yang pertama ada John Dewey, William James, dan Hans Wenger. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan itu memiliki dua bidang garapan. Yang pertama ada psikologis dan yang kedua ada sosiologis. Dilihat dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan mengenal hal tersebut, pendidik dapat memilih cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Pandangan filsafat progresivisme tentang pendidikan. Proses pendidikan berawal dan berakhir pada peserta didik. Sekolah harus menciptakan iklim yang bersifat kooperatif dan demokratif. Aktivitas pembelajaran lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk mengajarkan materi kajian. Peserta didik adalah sesuatu yang aktif. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Filsafat progresivisme memiliki konsep manusia yang kemampuannya dapat memecahkan problematika hidupnya. Pembaharuan pendidikan telah dapat mempengaruhi manusia untuk maju. Dampak positif dan negatif paham filsafat progresivisme. Dampak positifnya yaitu progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia sejak ia lahir. Dampak negatifnya yaitu progresivisme menolak otoritarisme, absolutisme dalam segala bentuk, seperti misalnya dampak yang terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. Berikutnya materi kedua. Paham filsafat esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Dalam filsafat, esensialisme adalah paham tentang manusia yang berlawanan dengan eksistensialisme. Esensialisme bertujuan mengutamakan esensi dibandingkan dengan eksistensi. Dia tidak memperkirakan individu bebas memilih dan menentukan, melainkan individu dianggap sebagai hasil dari determinisme yang menentukannya dan yang tidak dapat lepas darinya. Sejarah terbentuknya paham esensialisme. Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Karena itu timbul pada zaman itu. Esensialisme adalah konsep memetakan sebagian sisi alam secara modern. Maka aliran ini juga disebut sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan modern. Selain dari progresivisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme, esensialisme pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan.
Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntunan zaman. Realisme modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme kita sejarah tinjaunya adalah mengenai alam dan dunia fisik, sedangkan idealisme modern sebagai eksponen yang lain, pandangan-pandangannya bersifat spiritual. Kelebihan esensialisme. Esensialisme membantu untuk mengembalikan subjektivitas ke dalam proses pendidikan. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Perubahan menjadi sebagai kemampuan intelektual manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan manajemen cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosial. Kekurangan filsafat esensialisme. Yang pertama, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Yang kedua, para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memikir kesatuan baris karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Yang ketiga, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Tokoh-tokoh filsafat esensialisme diantaranya Desiderius Erasmus, Johann Arnold, John Locke, Johann Hendrik Pestalozzi, Johann Friedrich Hegel, Johann Friedrich Herbart, dan William James. Pandangan umum filsafat esensialisme. Yang pertama ada pandangan ontologi atau realita. Dunia ini diperintahkan oleh suatu aturan yang tanpa celah yang mengatur manusia atas dasar perintah yang sempurna. Yang kedua, pandangan epistemologi atau pandangan tentang pengetahuan. Jika manusia mampu menyadari realitas sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat kualitas apa rasionya mampu mengikuti itu. Yang ketiga, pandangan aksiologi atau pandangan tentang nilai. Nilai seperti halnya pengetahuan berasal pada dan diperoleh dari sumber subjektif, sedangkan sifat-sifat nilai tergantung dari pandangan yang timbul dari realitas dan idealisme. Pandangan pendidikan filsafat esensialisme. Yang pertama, dalam pandangan esensialis bahwa sekolah-sekolah harus melatih atau siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada diri, bukan pada anak didik. Yang ketiga, sekolah harus mempertahankan metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental. Yang keempat, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang sangat menganggap tuntunan demokrasi yang nyata. Berikutnya ada filsafat perennialisme. Pengertian filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme lahir selaku respon terhadap pembelajaran progresif. Perennialisme menentang pemikiran progresivisme yang memfokuskan terhadap pergantian sesuatu yang baru. Perennialisme menganggap sesuatu jalur kembali ataupun suatu proses untuk mengembalikan manusia dalam kebudayaan sempurna. Tokoh-tokoh perennialisme. Yang pertama itu ada Plato. Ia mengatakan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Yang kedua ada Thomas Aquinas, bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Yang ketiga ada Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip yang ada di dalam filsafat perennialisme. 1. Kebenaran yang bersifat universal, dan 3. Tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang terakhir, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Setelah mempelajari tentang prinsip, sekarang kita akan membahas teori dasar dalam belajar menurut perennialisme. Yang pertama ada mental disiplin sebagai teori dasar,
Kedua, ada rasionalitas dan asas kemerdekaan. Ketiga, ada learning to reason atau belajar untuk berpikir. Keempat, belajar sebagai persiapan hidup. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk, yang artinya menyusun kembali. Rekonstruksionisme berupa satu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan gerakan progresivisme. Para kaum rekonstruksionis menentang para kaum progresif yang hanya berfokus dan melibatkan diri kepada masalah-masalah yang sekarang. Tokoh-tokoh filsafat rekonstruksionisme. 1. George Kant. Nilai merupakan hasil berpikir efektif peserta didik. Nilai ini diharapkan agar dapat merubah dunia pendidikan lebih berkembang menjadi baik. Yang kedua ada George Kant. Ia mengatakan, menjadikan atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan sebagai sarana belajar bagi masyarakat. Yang terakhir ada Paulo Freire. Memanusiakan manusia bukan dengan cara menekan ataupun penindasan terhadap masyarakat. Hubungan filsafat dengan matematika. Hubungan matematika dengan filsafat progresivisme. Yang pertama, dalam ilmu matematika, yakni setiap siswa harus bisa mengimplementasikan apa yang akan kita cari. Siswa dituntut untuk kreatif dalam berpikir agar siswa bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Yang kedua, siswa selalu bisa berkembang baik dalam kedepannya. Yang ketiga, pendidik yang progresif percaya bahwa bagaimana cara siswa diperlakukan itu akan memengaruhi pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, siswa yang akan merasa sangat terbantu jika pendidik dapat membebaskan ide-ide yang mereka punya tanpa dibatasi. Hubungan matematika dengan filsafat esensialisme. Yang pertama, guru sebagai pendidik profesional yang dituntut untuk memahami filsafat pendidikan. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Yang ketiga, metode utama yang digunakan dalam paham ini adalah latihan mental. Misalnya melalui diskusi, pemberian tugas, atau penguasaan pengetahuan. Hubungan matematika dengan filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama, mampu memecahkan masalah-masalah ataupun soal-soal matematika. Yang kedua, dapat melakukan pengamatan dari rumus-rumus matematika. Yang ketiga, dapat menghafal rumus-rumus matematika. Yang keempat, dapat membangun semangat belajar matematika. Kesimpulannya dari materi ini yaitu bahwa pemahaman filsafat progresivisme lebih menekankan kepada peserta didik sehingga takut membuat peserta didik depresi dalam belajar dalam sistem pendidikan yang dilakukan, dan peran guru hanya sebagai pemberi ilmu saja, bukan untuk menjadi seorang pendidik. Sedangkan filsafat esensialisme, pendidikan lebih terkekang karena lebih mengutamakan esensi daripada eksistensi dan tidak mempertimbangkan determinasi. Lalu, filsafat perennialisme lebih mengarah pada kemajuan, budaya, dan pembelajaran dianggap sebagai jalan kembali untuk mempelajari kebudayaannya. Jadi, menurut kami, filsafat yang mendukung untuk kemajuan iptek dan keterjagaan budaya adalah filsafat rekonstruksionisme untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Namun, setiap pemahaman pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun yang pasti, setiap pemahaman filsafat mempunyai tujuan yang baik demi kemajuan sistem pendidikan. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi maupun kekeliruan dalam pembahasan materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.